selamat datang di podcast kami. Dengan saya, Smita Amalia Putri Pratama. Dan saya Sherina Guru Klawi. Kami dari kelas 3KA22. Kali ini, tema yang bakal kita bawa di podcast ini adalah tantangan setelah lulus kuliah yang masih 1,5 tahun ke depan. Dan keahlian saat ini yang harus kita miliki nih sebagai mahasiswa jurusan dengan latar belakang teknologi informasi. Oke, baik. Sebelum masuk ke diskusi, kami mau memberikan sedikit gambaran tentang tema kita hari ini. Saat ini, dunia teknologi berkembang sangat cepat, sehingga kita mahasiswa teknologi informasi perlu nih mempersiapkan diri untuk berbagai tantangan setelah lulus nantinya. Nah, hari ini kita akan mengupas apa saja tantangan tersebut dan keahlian apa yang sebaiknya kita kuasai. Oke, yang pertama, apa sih tantangan terbesar yang akan kita hadapi setelah lulus nanti? Mungkin boleh dijawab oleh Amel. Kalau menurut saya, paling pertama dan yang paling benar-benar tantangan terbesar itu adalah di persaingan dunia kerja ya. Karena semakin berkembangnya teknologi sekarang, pasti otomatis banyak dong lulusan teknologi informasi di dalam setiap tahunnya. Nah, jadi tuh kita tuh harus benar-benar menonjol di antara kandidat lainnya kayak gitu. Tapi kalau menurut Serina sendiri bagaimana nih? Oh, aku sih ya setuju ya dengan pendapat Amel. Tapi selain itu teknologi terus berkembang kan. Kalau misalnya jadi kita kalau tidak terus belajar hal-hal baru, kita akan ketinggalan. Nah, karena apa yang relevan sekarang mungkin saja sudah tidak digunakan 2 tahun lagi. Gitu sih menurut aku. Tapi menurut Serina ini juga ada benernya kok, bener banget malahan. Karena tambahan aja dari saya, banyak perusahaan sekarang itu tuh yang nyari kandidat tidak hanya dengan yang paham teori aja, tapi yang punya pengalaman praktik. Contohnya kayak magang, proyek, atau sertifikasi. Wah, itu masuk akal banget sih. Jadi kita nggak cuma butuh gelar ya, tapi juga pengalaman dan keterampilan tambahan. Yuk kita bahas keahlian Iya, apa saja betul. yang dibutuhkan. Nah, sekarang nih gantian saya mau nanya, menurut Serina, apa aja sih keahlian yang paling penting untuk mahasiswa teknologi informasi? Menurut aku ya nih Mel, yang pertama pastinya programming itu penting banget sih. Bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau JavaScript itu harus banget kita kuasai. Bahkan kalau bisa kita harus punya spesialisasi. Kalau menurut Amel, Tapi tuh di zaman sekarang tuh kemampuan problem solving sama logika tuh juga penting tahu. Kita tuh kadang nggak harus tahu semua hal, tapi yang penting tuh kita tahu gimana cara cari solusinya itu tuh saat ada masalah. kemampuan soft skill, Kalau menurut Serina, kemampuan soft skill juga nggak kalah penting sih Mel. Seperti komunikasi, kerjasama tim, dan manajemen waktu. Nah, di dunia kerja kita pasti sering bekerja dalam tim kan. Jadi mungkin ini sangat dibutuhkan. iya benar, menarik banget sih. Terus kan saya juga baca nih ya bahwa tren saat ini nih ngarahnya ke bidang seperti cloud computing, cyber security, dan data analysis. Serina setuju nggak sih? Setuju banget Mel. Hal to computing sekarang dipakai di hampir semua perusahaan besar. Jadi belajar AWS atau Google Cloud bisa jadi nilai tambah nih buat kita. Hmm, benar juga sih. Apalagi sekarang tuh banyak ya maraknya serangan cyber, jadi tuh cyber security juga penting banget.
Sama apa lagi sih, Ser? Sertifikat seperti CEH atau Community IA, Security Plus bisa juga jadi investasi yang bagus buat kita. Dan yang gak kalah penting juga Mel, data analis nih. Perusahaan Apa sekarang tuh, sangat Ser? Oh iya, benar. Perusahaan sekarang tuh sangat fokus pada data driven decision making. Jadi belajar tools seperti SQL, Power BI atau Python untuk analisis data sangat berguna nih buat kita kalau buat kerja nantinya ya. Nah, Mm-mm. sekarang nih kita masuk ke sesi strategi menghadapi tantangan. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana sih strategi kita sebagai mahasiswa untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan ini. Mungkin boleh Mel jawab. Kalau Kalau menurut saya sendiri ya, saya pikir itu kita tuh harus bisa memanfaatkan waktu kuliah kita ya untuk ikut program magang atau proyek kolaborasi. Ini tuh bisa jadi pengalaman yang nyata untuk melengkapi CV. Ini gimana? Betul. Selain itu, aktif ikut komunitas teknologi informasi juga penting. Di sana kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman dan memperluas jaringan. Kalau menurut kamu apa lagi Mel? Menurut saya sih, fokus sama self learning karena sekarang kan makin banyak nih kursus online yang gratis atau murah di platform seperti Coursera, Udemy atau YouTube. Tinggal niat kitanya aja nih belajarnya gimana gitu. Wow. Setuju banget. Intinya, kita harus produktif ya, proaktif. Nggak bisa cuma menunggu diajari di kelas saja. Betul, Sher. Oke, mungkin kita di sesi Nih, tanya jadi jawab kita, iya, betul, betul banget. tentang Nih, saya mau nanya Mas Serina apa Kak? tentang tantangan pasca kuliah ya. Jadi menurut Serina nih ada nggak sih tantangan lain selain persaingan kerja dan perkembangan teknologi? Saya pikir ada. Mungkin salah satunya adalah adaptasi budaya kerja ya. Di kampus kita kan mungkin terbiasa dengan jadwal fleksibel, tapi di dunia kerja punya aturan dan target yang ketat. Selain itu, ada juga tantangan mental seperti stres atau tekanan untuk segera mendapat pekerjaan setelah lulus. Aku juga ada Iya sih, pertanyaan nih buat bener Amel. banget tuh. Apalagi, apalagi tuh kita kan generasi Z ya, Gen Z. Gen Z lah banyak yang bilang, Iya, kayak banyak yang bilang anak-anak Gen Z tuh mentalnya lemah banget kayak gitu. Itu benar, kan pasti benar kita dapat banget. tekanan dong dari orang-orang kayak kapan nih lulus kayak ntar udah lulus kayak ditanya kapan nih kamu bisa kerja, kapan nih kamu kerjanya udah kerja belum?" kayak gitu. Itu sih bener ngelatih mental kita juga ya. Iya, benar. Aku ada pertanyaan juga nih buat Amel. Apa tuh, share? Bagaimana cara kita tetap relevan di dunia kerja meskipun teknologi terus berubah? Kalau menurut saya ya, share. Menurut saya tuh salah satu caranya dengan terus belajar ya. Karena teknologi itu berkembangnya cepet banget. Jadi kita tuh harus rajin membaca berita teknologi, terus kita harus ngikutin pelatihan atau kursus. Terus selain itu juga kita jangan ragu buat nyoba teknologi baru melalui proyek yang kecil karena pengalaman langsung seringkali lebih efektif kayak gitu. Benar sih, Kalau menurut selalu belajar Serina dari nih, pengalaman. betul, betul banget. Nih, aku juga ada pertanyaan buat Serina nih. Kayak apa sih tekanan atau ekspektasi dari masyarakat terhadap lulusan teknologi informasi yang juga menjadi tantangan? Kayak misalnya Serina nih dapat tekanan atau ekspektasi dari orang-orang sekitar Serina nih, karena kan nanti kan Serina lulusnya jadi sebagai lulusan teknologi informasi ya. Apa aja tuh tantangannya?
Kadang keluarga atau teman, ya kan, itu berharap kita langsung sukses karena lulusan teknologi informasi Hmm. dianggap dianggap memiliki peluang yang sangat besar ya. Padahal realitanya tidak selalu begitu. Ya mungkin harapan Iya, saya, ya betul. harapan yang terlalu tinggi bisa jadi beban sih. Tapi ini tapi ini juga bisa jadi motivasi untuk membuktikan diri sih. Itu aja sih Mel. Oke, berarti dijadiin motivasi ya buat ngebuktiin dari kita kita nih bisa loh, bisa. Kita bisa sesuai sama ekspektasi orang-orang sekitar kita. Ya, Gitu ya. selanjutnya kita masuk ke pertanyaan tentang keahlian yang dibutuhkan. Oke. Pertanyaannya ini nih, mungkin bisa dijawab ya nanti ya Mel setelah aku bacain pertanyaannya. Dari sekian Iya. banyak bahasa pemrograman, menurut kamu mana yang harus kita prioritaskan untuk dipelajari? Kalau menurut saya sih Python ya sangat penting, bahasa pemrograman Python. Karena karena versatility karena versatil dan digunakan di banyak bidang seperti data science, AI, dan web development. Tapi kalau pengen fokus ke pengembangan web itu tuh JavaScript ya. Kita juga belajar JavaScript kan share di kampus. Itu Benar-benar. tuh wajib karena hampir semua website menggunakannya. Karena rata-rata website itu pakainya JavaScript. Iya sih, benar sih Mel, benar. Iya, terus uh, juga mau nanya nih share buat Serina, apakah sertifikasi itu penting? Contohnya kayak sertifikasi Microsoft itu tuh penting nggak sih buat lulusan teknologi informasi kayak kita? Aduh, pertanyaan yang sangat bagus nih. Menurut aku ya, sertifikasi itu penting untuk menunjukkan keahlian spesifik, terutama untuk bidang seperti cloud computing atau networking. Tapi perlu diingat juga, sertifikasi hanya pelengkap, pengalaman nyata dan portofolio tetap lebih utama, Mel. Ah, betul banget itu share. Karena sekarang banyak banget ya orang yang kayak mungkin fokusnya sama sertifikat aja, tapi kan pengalaman yang nyata yang benar-benar kita terjun itu tuh benar-benar lebih utama ya kan? Iya, benar. Karena sertifikat hanya pendukung aja. Benar. Aku ada pertanyaan juga nih. Apa pendapat Amel tentang Apa freelancing sebagai alternatif untuk mencari pengalaman sebelum masuk ke dunia kerja formal? kalau menurut saya ya share apa ya freelance itu tuh bagus sebenarnya karena kita kan bisa belajar ya belajar komunikasi dengan klien ngatur waktu sambil mengasah keterampilan itu kan juga bisa selain itu kan juga bisa buat nambah relasi kita nanti di dunia kerja yang benar-benar kita kerja. Nah tapi kita tuh juga harus hati-hati dalam memilih pekerjaan itu ya proyek freelance kita biar kita tuh nggak ngeganggu waktu kuliah atau magang gitu loh. Benar sih, aku juga setuju sih. Apa ya pertanyaannya tuh strategi nih gimana strategi kita menghadapi tantangan mungkin boleh nih dari Serina dulu nih pertanyaannya ada nih bagaimana kita tetap termotivasi untuk belajar keterampilan baru di tengah kesibukan kuliah nih Serina ngapain nih misalnya. Ngapain ya? Mungkin caranya adalah dengan menetapkan tujuan yang jelas. Misalnya belajar Python untuk membuat proyek kecil yang kita minati. Dan jangan lupa bergabung dengan teman-teman yang punya tujuan serupa supaya kita saling mendukung. Kan kalau misalnya ada temen tuh kayak kita lebih semangat nih buat ngelakuin sesuatu kan. Nah, menurut aku kayak gitu sih caranya. Tapi selama ini nih selama Serina kuliah kayak Serina tuh apa ya nemu nggak sih kayak teman-teman yang ibaratnya satu frekuensi sama Serina kayak oh kita punya tujuan ini kayak begini tujuan tujuan kamu tuh gimana ke sini oh sama nih ayo kita harus semangat kita kayak menggebu-gebu bersama-sama gitu kayak ayo ayo kita ibaratnya semuanya saling merangkul lah buat Iya, mengerjakan.
kuliah itu tuh dengan niat, dengan baik gitu loh. Jadi termotivasi karena teman-teman sekitar kita tuh juga yang oh sama nih ternyata kayak kita semangatnya. Jadi kita makin ayo 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 gitu. Saling support itu Ada sih. gak? Iya, betul. Menurut Amel, Mm-mm. apa pengalaman dalam mencoba mengembangkan diri di luar kelas, seperti ikut komunikasi atau proyek? Kayak pernah ikut itu nggak sih Mel? Kayak, oh, apa pengalaman dalam mencoba mengembangkan diri di luar kelas, seperti ikut komunitas atau proyek? Pernah ikut nggak buat proyek gitu? Saya pernah sih, pernah share, pernah banget. Karena waktu itu kebetulan lagi libur kuliah ya. Terus saya iseng nih lagi buka Instagram kan share. Nah, pas dilihat nih nge-scroll Instagram, ada nih salah satu akun Instagram. Ternyata tuh dia juga sebagai akun apa ya ibaratnya, akun e-learning buat belajar orang-orang yang mau belajar ya. Jadi kayak kursus tapi gratis dalam waktu 1 minggu. Itu saya coba ngikut. Itu kan dia dalam kursusnya itu tuh ada tema masing-masingnya. Ada yang mau kita ambil arah mana. Contohnya kita sebagai teknologi informasi kita ngambil misalnya data science atau kita sebagai engineering development atau software engineering misalnya kayak gitu. Nah, itu sih saya coba ngikut ya. Jadi tuh saya nyoba waktu itu di kalau nggak salah software engineering saya nyoba jadi tuh itu bikin web gitu. Cuman Ya. emang webnya ini masih local host ya. Kita Hmm. coba bikin dari awal, kita kita emang dipandu, tapi dipandu lewat Gmeet gitu loh. Lewat Gmeet yang setiap harinya tuh kita ikut karena dalam setiap harinya itu ada progres. Jadi contoh di hari ini kita belajar dari dasarnya dulu nih. Contohnya JavaScript tuh apa, CSS tuh apa, HTML itu apa, kayak gitu. Nanti setelah di hari kedua, kita baru dikasih gambarannya, oh begini nih HTML, oh bukan rumus ya, lebih ke apa ya, tampilan dasar HTML tuh begini, caranya tuh begini, terus baru nanti di dalam setiap hari itu tuh kita ada pengembangan-pengembangan terus sampai di akhir penghujung minggu itu kita tuh harus nyelesain proyek yang dikasih dari sana gitu. Sebenarnya itu nggak dapat apa ya, mungkin nggak dapat dalam bentuk, tapi kita dapat terus juga kita dapat sertifikasi karena proyek di loh. Bagus sih, bagus pengalamannya. Dapat sertifikat gak Mel itu? Iya, jadi kan saya bisa paham, dapat dapat sertifikat. Jadi kan di sana juga saya bisa dapat pengalaman ya. Jadi saya paham loh, oh ternyata tuh begini. Oh, tampilan Hmm. ini tuh begini terus buat dikonekinnya tuh begini gitu. Seenggaknya saya punya gambaran buat nanti saya kerja atau saya mengerjakan tugas kuliah. Kan karena itu ada hubungannya sama kita sebagai mahasiswa teknologi informasi ya, Ser. Iya, terus kan kalau misalnya kita ikut komunitas kayak gitu kan pasti kayak ngerjainnya ada tim ya, ada kelompok. Nah, Iya, itu bisa betul. jadi gambaran buat kita nanti di dunia kerja, kerja sama tim kayak gimana gitu ya kan? Iya, betul, betul. Bagus. Nih, aku juga punya pertanyaan buat Serina. Apa Kita kan sih? sering kali ya, kayak contohnya kita tuh sering banget pasti deh, namanya kita sebagai manusia kan, kita ngelihat progres orang lain nih dibanding dengan diri kita, pasti kita suka dong membanding-bandingkan, kayak contohnya, kayak ih dia ternyata hebat ya, dia lebih unggul daripada saya gitu loh. Oh dia ternyata dapetnya segini kok saya segini ya, kayak gitu. Contohnya pasti kan manusiawi nggak sih? Serina pasti pernah dong kayak gitu. Pernah nggak? Pernah sih. Tapi Pernah ya. Nah, apa? ya pernah, pernah. Nah iya, jadi tuh gimana cara kita nih, cara Serina deh, cara Serina bagaimana ketika Serina itu merasa tertinggal dibandingkan orang-orang sekitar Serina, contohnya teman-teman Serina ya, apa yang bisa Serina lakuin buat ngejar ketinggalan
Pertama, jangan terlalu keras pada diri sendiri, ya kan? Nggak boleh dimaksain banget buat diri sendiri kan kasihan ya diri kita kalau dipaksa. Iya Kapasitasnya betul. nggak segitu, ya kan? Terus Mm-mm. fokus pada langkah kecil yang bisa kita ambil, seperti belajar satu keterampilan baru setiap minggunya pelan-pelan, dari yang kecil, ntar kan jadi gede ya. Iya betul. Terus, Sedikit dikit lama-lama jadi bukit. iya bener, jangan bandingkan diri dengan orang lain sih. Kita harus, tapi kita harus buat rencana belajar yang sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Oh, jangan Hmm, diri kita tuh jangan kayak bener. harus gini, jangan dipaksain. Pokoknya kita berusaha sebisa kita aja. Kita kayak jangan terlalu bandingkan diri kita ke orang lain sih. Itu sih yang bisa Dede. kita lakuin ya. Keren. Keren. Wah, masih banyak nih ternyata share kayak masih banyak yang mau aku tanyain ke Sherina. Kira-kira Sherina mau nggak ya jawab pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya? Selagi bisa aku jawab sih nggak apa-apa ya Mil ya. Oh, Sherina nih sekarang punya pertanyaan lagi nggak gitu. Siapa tahu kita kan bisa saling sharing karena kita sebagai mahasiswa dalam satu kelas yang sama ya. Iya, tentu ada dong. Apa tuh? Hmm, Boleh dong di-spill. oke. Menurut Amel nih, apa yang membuat seseorang mahasiswa teknologi informasi benar-benar siap menghadapi dunia kerja? Gimana ya? Menurut saya ya, Ser, yang pertama itu tuh keterampilan. Kombinasi keterampilan teknis, terus yang kedua ada pengalaman nyata. Contohnya kan kita pasti belajar nggak hanya di kampus, kita belajar di lingkungan kita, bahkan kita bisa belajar kan dengan Ya, orang-orang sekitar kita yang mungkin punya pengalaman juga bisa berbagi pengalaman sama kita. Jadi kita kayak tahu, oh gambarannya ternyata seperti ini loh, kayak gitu kan. Nah itu pengalaman nyata juga bisa, terus sama sikap profesional sebagai kunci utama. Contohnya mungkin kita punya nih kemampuan, kita punya ilmu, kita kita bisa nih mengerjakan ini, tapi kita nggak bisa bersikap profesional sama apa yang sudah kita kerjain itu loh di dunia kerja nanti. Contohnya kayak mungkin ada sering kali kan kita kayak melihat apa ya banyak orang yang menganggap dunia pekerjaan itu emang seram. Sebenarnya emang seram, tapi banyak yang bilang tuh seramnya itu tuh karena lingkungannya iya, lingkungan yang toksik itu bisa mempengaruhi kan contohnya. Nah mungkin kalau misalnya ada yang kayak lagi nggak akur nih contohnya kayak gitu. Nah kita tuh harus tetap profesional dalam bekerja karena kalau kita nggak profesional ya gimana perusahaan bisa menilai kita kan sebagai sebagai seorang lulusan mahasiswa teknologi informasi contohnya gitu. Karena banyak orang yang kayak ah udahlah resign aja karena temennya toksik gitu. Tapi balik lagi iya, ke tujuan kita tuh gimana nanti kerja. Kita pengen apa di pekerjaan itu, nyari apa gitu loh. Itu share. Terus juga ada keinginan dari diri kita tuh untuk terus belajar ya. Karena dunia teknologi informasi itu dinamis dan selalu berubah pasti nih. Mungkin di hari ini ada updatean A, ntar besok ada updatean B yang otomatis kita harus belajar di dalam setiap harinya updatean dari A sampai Z kayak gitu. Karena biar nggak ketinggalan zaman juga. up to date ya Kak ya. Iya, betul. Betul banget itu kita harus up to date. Iya, Nih aku juga ada pertanyaan buat Serina. Jika Serina itu tuh memberi saran kepada diri sendiri di 2 tahun yang lalu, apa yang bakal Serina bilang ke diri sendiri? Apa yang bakal Serina ucapin ke diri Serina sendiri di 2 tahun yang lalu itu? aduh, sebenarnya malas banget ya bahas masa-masa lalu ya. Tapi karena pertanyaannya kayak gini nggak apa-apa, aku jawab aja ya. Iya, boleh, Ser. Mungkin aku akan bilang kayak jangan takut mencoba hal baru.
dan jangan menunda-nunda belajar. Terus yang paling Keren. penting ya, belajar manage waktu dan manfaatkan waktu luang untuk proyek yang produktif. Itu tinggi. Keren. Semoga omongan sharing ini tuh pasti kan ini kan buat 2 tahun yang lalu dong. Otomatis sudah belajar dari pengalaman. Berarti ini mulai Ya, sekarang nih kayak oh ya udah nih, ayo kita harus berani gitu. Kita berani nih. Kita harus nunjukin gitu. Terus kita harus manfaatin waktu kan. Karena selagi kita bisa ada waktunya, kita berani buat mencoba. Siapa tahu kita dapat pengalaman, bener gak? benar-benar. Kan aku ada pertanyaan sih, Mel. Kan nanti Apa nih, Sir? kalau misalnya kita udah lulus nih, Mm-mm. kan kita bakal berkontribusi kan di dunia kerja. Nah, Iya, betul. apa harapan Amel untuk dunia teknologi informasi di Indonesia dan bagaimana caranya berkontribusi? Hmm, buat di Indonesia ya. Kalau saya pribadi sih, saya berharap ya, Sir. Saya berharap tuh Indonesia bisa jadi salah satu pusat inovasi teknologi di Asia Tenggara ya. Karena kita kan ini sekarang tuh sebagai apa ya? Sebagai negara berkembang ya. Betul nggak? Kita bukan negara yang maju, tapi kita sebagai negara yang berkembang. Nah, di sini tuh harapan saya ya semoga Indonesia ini bisa menjadi salah satu pusat inovasi teknologi di Asia Tenggara. Jadi kita nanti udah nggak ada tuh dalam kata kita disebutnya sebagai negara berkembang, tapi sebagai negara yang maju. Kita bisa mulai dengan berkontribusi pada proyek lokal. Terus kita juga perlu mendukung ekosistem startup di Indonesia nih, karena di sanalah inovasi seringkali terjadi. Itu, Oh, itu aja sih. Jadi kita semakin berkembang, semakin Indonesia mungkin semakin keren ya, harapan yang semakin bagus. maju teknologi. Iya Iya, betul. buat Indonesia baju, ya kan? Semoga aja. Iya betul. Jadi ntar ibaratnya Indonesia udah masuknya ke negara apa nih? Oh negara maju, Negara udah bukan maju, negara berkembang iya, lagi. benar banget. Semoga Ini tercapai ya ada dengan saya. harapan-harapan itu. Amin. Semoga iya benar. Gak kerasa ya. Kan ternyata udah lama juga kita berbincang-bincang nih tentang teknologi informasi, tantangan-tantangan yang bakal kita hadapi dan saran-saran yang kita dapatkan, saran-saran yang mau kita berikan gitu buat kedepannya. Mungkin kita dapat beberapa poin penting ya dari pembahasan kita tadi. Betul. Menurut aku, yang aku dapat ya, satu, kita harus siap nih menghadapi persaingan ketat di dunia kerja dengan menguasai keterampilan dan relevan. Menurut Amel apa? Kalau menurut saya berarti ini ada nih yang dari tadi kita aktif ikut komunitas di dalam teknologi informasi itu juga penting karena kita bisa belajar ya dari orang-orang yang udah berpengalaman dan bisa memperluas jaringan kita juga. Ya, terus Terus fokus ada pada lagi nggak nih, Ser? apa? Kenapa Mel? Iya ada lagi juga nggak, Ser? Ada Ada lagi nggak poinnya? fokus pada hard skill seperti programming, data analis, dan cloud computing. Tapi jangan lupa juga dengan soft skill ya. Dan mungkin yang untuk terakhir, menurut aku poin pentingnya, memanfaatkan waktu kuliah untuk Mm-mm. magang, sertifikasi, dan belajar mandiri agar kita siap bersaing di dunia kerja. Itu sih, Mel. Wah, keren. Keren banget ya ternyata perbincangan kita hari ini. Isinya ibarat kata kalau kata orang daging semua isinya. Iya, Karena dapat dapat manfaatnya juga sebagai kita sebagai motivasi buat kita ke depannya untuk teman-teman juga yang sama seperti kita sebagai mahasiswa lulusan teknologi informasi. Jadi itu ya teman-teman yang bisa kita sampaikan di podcast kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan orang-orang sekitar kami juga. jangan lupa Sekian, terus belajar dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. betul. Oke?
memanfaatkan waktu. sebaik-baiknya. Iya. Oke, segitu aja podcast dari kita berdua. Sampai jumpa Sampai di jumpa di podcast podcast selanjutnya. berikutnya. Bye bye. Bye-bye. Ubur-ubur ikan lele, terima kasih Le. Kasih Dadah. Le.